lagi nih di episode sekarang nih yang mungkin kalian tunggu-tunggu kali ya. Ya semoga sih kalian tunggu ya. Episode kali ini kita akan membahas relationship with family. Buat yang kemarin udah kena spill sama kita juga sih sebenarnya, kena spill dari video sebelumnya ya, episode terakhir ini. Sebelumnya betul. Agak konslet ini, maaf ya. Episode sekarang kita akan membahas relationship with family. Kita akan bercerita yang terjadi di kita bertiga dengan versi yang beda-beda tentunya pastinya. Yang memang lumayan relate dan kayaknya juga mungkin 20s di rumah kayak iya sih, aku juga pernah sih, aku juga merasa sih. Itu kita berharap banget kalian bisa menceritakan versi kalian, ada di kolom komentar ya guys. So, apa sih sebenarnya relationship with a family yang menurut versi masing-masing? Boleh coba gimana maksudnya biasanya nih? Dari aku nih. Ya. Mungkin kan relationship with family itu kayak hubungan sama keluarga tuh kayak gimana mungkin betul. Yang lebih mudahnya gitu ya. Iya benar. Ya kalau misalnya selama ini sih sama keluarga aku baik-baik aja. Terus kayak kayak hubungannya so far so good so nice. So good so far so nice. Iya, so far so good so nice. Iya, udah ke bawah ya, ini agak guncang. Iya, kayak gitu. Terus kayak mungkin keluarga tuh menjadi support system. Setuju banget lagi. Untuk kehidupan selama 24 tahun ini. 23 ya, tolong 24-nya belum. Menuju. Iya. Nah, jangan diperjelas gitu lah. Setuju. Ya, kayak gitu sih, kayak pasti enggak sih, kayak ada juga yang mungkin beberapa orang yang nggak dapat support system dari keluarganya, tapi dapat support systemnya dari yang lain, teman-temannya gitu kan, tetangga-tetangganya. Betul, exactly gitu kan. Tapi ya sejauh ini aku dapat sih support system dari keluarga, dari teman, dari yang lainnya juga alhamdulillah nge-support aku lah gitu. Betul ya, jadi memang sebenarnya support system kita ngomongin hubungan dengan keluarga tuh kayak karena kan di episode kemarin sebenarnya kita membahas relationship with boyfriend and with yourself or myself gitu. Terus sekarang dengan keluarga gitu, karena kan nggak dipungkiri juga ya, dengan keluarga tuh kita pasti selalu ya, karena kan ya kita tumbuh setiap kembang hari ya, tumbuh kembang kecil dengan bersama dengan keluarga di rumah gitu kan. Jadi memang pasti punya ceritanya sendiri-sendiri kan. Pasti kayak hubunganku dengan keluarga kayak gini, kayak bikin aku jadi kayak gini gitu ya nggak sih Kak? Kalau dari Ika gimana sih? Kalau dari aku juga sih ya alhamdulillah, puji Tuhan ya, keluarga aku juga baik. Alhamdulillah, insyaallah. Meskipun emang kalau dari aku sendiri sih nggak begitu deket ya sama ayah sama adik. Kalau sama mama udah klop banget. Tapi pasti gak sih anak cewek tuh kan ada yang bilang gitu ya? ada yang bilang sih anak cewek lebih dekat sama bapaknya. Tapi bagi aku, mungkin sama bagi Ika, kita berdua lebih dekat sama emak sama emaknya, bukan sama bapaknya gitu. Mungkin 20s di rumah yang kayak aku sih semuanya ya, karena semuanya kayak gitu kan. Dia tuh coba ceritain di kolom komentar, kita juga pengen baca gimana gimana yang terjadi di 20s di rumah lainnya. Dan sebenarnya kayak kalau hubungan dengan keluarga itu menurut aku tidak bisa diukur dengan kayak baik enggak, bahagia enggak gitu. Jadi kayak nggak bisa diukur kayak gitu ya nggak sih? Karena kayak ada dua-duanya. Gitu, kayak bener waktu itu siapa ya, misalnya orang tua dulu kayaknya yang ngomong kalau udah nggak ada siapa-siapa pasti keluarga lagi banget. Iya nggak sih, bener nggak sih gitu. Tapi emang gitu pasti balik lagi ke keluarga. Iya gitu, karena itu prioritas sih, nomor satu keluarga tuh selalu ya. Sejauh-jauhnya kita pergi, sejauh-jauhnya merantau teman-teman, itu kayak tetap prioritas sih, nomor satu ya keluarga. Menghubungi kayak hai mama papa gimana kabarnya di sana walaupun merantau gitu ya. Pasti tolong utamakan keluarga, kasih kabar mereka biar mereka juga enggak khawatir gitu kan, enggak kepikiran juga. Benar. Jadi kayak tetap tetap
inilah kayak number wahid ya, nomor satu gitu. Kalau melibatkan keluarga kalian, betul. Kalau kalian ada apa-apa, karena kalian juga pasti ada baik buruknya pasti ke keluarga juga. Iya. Gitu. Dan tahu nggak sih, jadi waktu itu pernah ada kejadian ya. Aku ada masalah kayak gitu, terus sampai mamaku tahu, terus udah kayak gitu. Mamaku tuh kayak sampai bilang kayak gini, udah dong, karena aku anak paling bungsu kan, jadi pengen adik, udah dong dek, kalau adanya kayak gini terus emang adek nggak kasihan sama mama. Udah kayak langsung banjir gitu. Jadi kayak sadar bahwa kayak kita nggak bisa segegabah itu untuk bertindak, melakukan sesuatu atau berkata apapun, karena di belakang ada keluarga. Iya. Jadi kayak oh iya betul ya itu. Jadi kayak pas mama bilang kayak gitu, jadi kayak oh iya sih benar gitu. Jadi kayak kita nggak bisa ya yang semena-mena atau bertindak apapun kayak gimana pun, karena kan memang ada keluarga ya gitu. Betul. Iya, contohnya kalau misalnya kita ada masalah di sekolah, siapa yang datang ke sekolah? Mama, papa gitu. Jadi kayak ya nggak bisa terhubung lah dimanapun kalian berada, itu pasti connected. Bahkan ya cerita dari temanku itu ada, jadi temanku tuh kayak lagi pergi liburan gitu sama ya sama temen-temen lah, hangout gitu lah biasa. Terus tiba-tiba temanku ini tuh kayak terjadi sesuatu dalam perjalanan. Karena nggak bilang, tahu orang tuanya. Nah terus udah kayak gitu pas lagi ada terjadi sesuatu itu tuh nggak bisa ngabarin orang tua, karena ya tuh gak ada sinyal kayak gitu. Sebenarnya bukan kayak kamu tuh susah dihubungin, pasti ada apa-apa, bukan kayak gitu. Jadi sebenarnya orang tuanya juga nggak ada yang nyariin, maksudnya kayak nggak ada lagi ngabarin apa. Tapi ketika pas sudah tersambung di internet, belum cerita gitu kan. Terus ngabarin akhirnya temanku ke orang tuanya. Terus orang tuanya bilang kayak gini, tadi kamu di jalan ada sesuatu ya? Langsung kayak gitu, kayak langsung connect feeling gitu ya, jadi feeling keluarga, feeling orang tua ke anaknya tuh pasti nggak pernah salah gitu. Nyatu gitu. Iya, jadi kan kayak juga belum kita kan belum jadi ibu ya, menuju jadi orang tua gitu kan. Betul. Tapi kayak ngelihat hal-hal orang tua yang alamin, kayak kita belum bilang tapi orang tua udah tahu tuh kayak amazing, mereka tuh dari mana, ada wifi kan, Iya, yang saling connected gitu. Iya, udah bluetoothnya udah tersambung kan, gitu. Iya, jadi kayak kok bisa gitu. Itu kayak aku nggak tahu sih ya, maksudnya kayak nanti mungkin kita jadi ibu juga akan kayak gitu kali ya, mungkin ke unlock kalian nanti. Iya, benar. Sekarang masih kekunci, nih kuncinya belum ketemu karena anaknya belum ada. Iya, jadi kayak belum terdownload juga ya. Betul. Iya sih. Gitu, jadi kayak amazing sih menurutku. Jadi bahkan itu pun nggak hanya ibu dan anak aja, kadang juga kakak. Aku kan bersaudara, dua bersaudara aku, perempuan dua-duanya, dan kayak kita tuh mungkin karena kalau perempuan nggak tahu ya, kalau aku sama kakak tuh kayak agak gengsian gitu kan, mengungkapkan satu sama lain yang terjadi gitu ya. Iya sih. Tapi kadang aku juga yang suka cerita lah apa segala macam gitu. Tapi kadang kayak maksudnya tuh kayak kakakku tuh selalu kayak jadi garda terdepan gitu. Terus kayak mungkin itu kalian kalau kakak tuh kayak jadi garda terdepan, tapi kalau ibu tuh kayak udah tahu anaknya kenapa, ngerasain apa. Bahkan ya guys, waktu itu aku pernah pulang kerja, terus aku capek ya, kayak low battery gitu kan, baru masuk pintu, terus udah kayak gitu diem aja ya, nunggu di garasi, diem ambil main handphone. Terus datang mama, kenapa nangis? Kan enggak gitu, tapi mama tuh Kayak lagi capek aja tapi mama nangis gitu. Kayak kenapa nangis? Enggak, capek aja gitu kan. Oh, kirain teh nangis. Terus kayak selalu gini guys, orang tua kalian kayak udah makan belum? Hal yang pertama ditanya tuh udah makan belum? Iya kan? Sering. Gitu, jadi kayak baik kita harus habis keluar gitu pasti nanya udah makan belum? Iya, bener. Dimanapun gitu, kayak kemana telepon, Dek udah makan? Nah gitu, makan sama apa? Makan di mana gitu? Makan apa? Di mana? Iya gitu. Selalu kayak gitu. Terus itu yang pertama nanya itu udah makan belum. Terus yang kedua ya yang muslim tuh biasanya
udah sholat belum kayak Iya, gitu pasti. biasanya. Pastilah itu apalagi nomor one kalau di rumah aku pasti datang tuh yang ditanya kamu udah sholat belum gitu iya. kan. Apalagi kalau misalnya pulang kampus sudah sholat isya belum gitu kan. Iya. Kalau misalnya sholat maghrib kan biasanya udah ya di kampus gitu. Tapi Iya. kalau misalnya sholat isya kan biasanya di rumah kan. Iya, Gitu karena udah makanya terlalu malam juga. kalau ditanya udah sholat belum gitu Iya, kan. kayak pertanyaan-pertanyaan Sholat template belum. gitu ya. Iya, template tapi kayak kita tuh udah tahu gitu jawabannya Iya. tuh apa gitu. Iya, bener-bener kayak makan. Ya udah. Iya. sholat Udah, belum? udah, Kayak gitu. Selalu gitu nggak sih? Selalu jadi Iya, kayak itu pertanyaan template tapi Betul. emang kalau nggak ditanyain juga Jangan dong. Jadi ya jadi was-was. ya, jadi kayak kok nggak nanyain nih mama aku gitu. ada apakah gitu. Terus kalau misalnya kayak si mama nih keluar ke pasar atau kemana kayak let's say sejam 2 jam belum pulang tuh kayak Mama kemana? Gitu. Pasti tuh juga pada relate sih. Ya kayak nungguin banget gitu kayak berasa ini dunia gua kemana? Di mana gitu ya. Oh nggak pulang Iya, iya. gitu. Itu kayak beda kalau ayah tuh beda cerita gitu ya. Kalau ayah keluar ya udah. Ya udahlah. Iya, maksudnya kayak pas bangun misalnya kemana mah ayah keluar atau kerja atau olahraga. Ya udah. Oh, ya udah. Ya, Mama kemana? Mama ke pasar udah lama dari tadi. Nah, Dan jam berapa gitu? Iya, iya banyak pertanyaannya. Relate banget. Terus aku tuh ya kalau misalnya hari libur gitu kan di rumah, terus kayak tidak ada dalam pandangan mataku ibuku gitu. Kemanakah beliau gitu kayak terus langsung ditanyain. iya, mah Kemana? mah itu sampai semua sudut rumah dicari. Terus, Iya pasti. terus kadang datangnya tuh entah berantah dari mana. Terus kayak Muncul apa? Iya. Kayak pausnya kayak apa? Iya lagi. Mana nih aja? iya kayak kadang unpredictable lah kayak dari mama dari mana gitu biasa gitu. Biasa tuh mana? Biasanya kan dari pasar ke warung ke depan ke lapang ke mana ya? Biasa. Nah, terus kalau enggak kayak gini kalau mamaku tuh kayak udah tuh ya misalnya biasa, udah aja ya. Sibuk masing-masing lah ya, misalnya mama di dapur, aku di mana gitu. Terus nanti tuh datang kicik. Dek, ternyata. Nah. Ya sih. Kan tiba-tiba kayak gitu. Tiba-tiba Tahu nggak? Itu tadi. iya. Tiba-tiba banget ya. Dapat dari mana gitu informasinya? Kadang-kadang atau enggak kadang mamaku tuh ya aduh astagfirullahaladzim ya mau sholat maghrib gitu kan karena kan jadi mama tuh kayak orang paling pertama yang sholat gitu ya sekarang tuh udah sholat ya udah wudu apa segala macam udah gelar sejadah tuh dia terus kayak gitu sambil dengan mukenanya itu terus aku yang masih dengan handphoneku itu kayak dek cenah masanya si Eta cenah di grup cenah gitu Mama ini sebelum sholat, sebelum menambah pahala, menambah dosanya lu gibah gitu ya. Hei, kan Anda sudah memakai mukena, saya rasa gitu kayak. Oh ya. Mah, udah jam segini. Oh, bener tuh. Jadi kuat kaebat. Kalau kata Sunda ya. Gitu. Aduh, siapa yang relate ya orang Sunda? Kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kadang aktivitasnya terganggu dengan apa yang mau dia sampaikan gitu. Jadi Iya, kayak, karena saking excitednya mungkin Iya. ingin menyampaikan Iya. sesuatu kepada Iya. kita. Betul. Gitu. Terus kadang kalian pernah nggak kayak datang ke rumah tiba-tiba kayak ada makanan yang ini teh apa makanan apa terus ternyata ide aja dari ibu kalian nggak nyobain bikin ini ini Sering. Terus kalau misalnya kita bilang enak, besok ada lagi mas. sampai 2 minggu sumpah lah gitu iya itu sampai kayak udah dikomplain semua orang yang ada di rumah kayak ini kenapa ini lagi ini ada lagi ini nggak habis kah apa kah gitu ternyata dibuat lagi. gitu. Kayak mah ini yang kemarin enggak itu yang baru gitu kan ya itu aku relate banget kayak sekarang tuh ya jadi mama tuh di rumah lagi pengen coba bikin bapau tapi bentukannya kayak apa mau tahu kayak apa? aduh ini mama tahu enak itu kok kayak ini kayak apa yang dari kayak Bika Ambon Oh, Beda dong, iya, jauh. beda dong. bentuknya kayak gitu bersarang kan ini bapau dia judulnya tapi kenapa dia kayak Bika Ambon gitu dan dikukus tapi bentuknya Bika Ambon Kotak berarti. iya Tapi rasanya rasa bapau. rasanya sih manis tapi tidak menyerupai bapau tidak menyerupai Bika Ambon terus kan tanya ya Ma ini apa? Tadi coba bapau ini bentuknya kayak gini Bu Sri aduh tolong kayak kreatif banget kadang
ya bolu gitu tiba-tiba Iya. gitu misalnya, "Mah, ada apa bikin bolu?" "Ah, pengen weh." Gitu. Terus kayak ya hal-hal atau enggak misalnya pernah waktu itu bikin apa ya, bikin dimsum tapi enggak yang jadi si adonannya tuh enggak yang halus banget gitu loh, jadi kayak masih ada teksturnya gitu ya, terus kayak jatuhnya kayak apa, kayak siomay, jadinya kayak aduh ini mau dimsum atau siomay, tapi kekeh ini dimsum kayak Kan dimsum tuh dari somai sebenarnya. iya, jadi kan. oke baik, tapi perawakannya dimsum enggak, siomay enggak, jadi ini apa gitu. Tapi tetap Bu Sri menamai itu dimsum gitu. Jadi ya namanya juga orang tua pasti menamai itunya ya udahlah yang di otaknya dia apa iya kan. gitu. Terus mungkin kalau mama tuh gitu ya, ya agak lawak yang ada aja gitu. Nah kalau ayah tuh kayak gimana ya? Gini, gue kalau sama mama tuh perilaku ke akunya tuh jadi kayak apa sih mah? Tapi kecarian. Nah, tapi kalau sama ayah kayak iya, tapi apa sih ya gitu kadang jadi gitu nggak sih kayak ya udah kayak template aja ngejawabnya tuh kayak Iya, normal iya, gitu. Nggak bisa yang se-fleksibel ke si mama gitu. iya gitu kayak apa sih gitu. Jadi waktu itu pernah tuh ya, aku kan bawa motor ngebut mulu kan. Terus suatu ketika motorku tuh ada masalah aja ya pokoknya. Terus udah kayak gitu ayah tuh bilang kayak gini, "Makanya Dek, perempuan mah gak ada yang bawa motor di atas 60." Terus nih kata-kata andalannya, karena ayahku orang Sunda ya guys ya, kata-kata andalannya teh omat. Nah, omat, cina. Perempuan pada gak ada yang lebih dari 60, omat, cina gitu. Jadi kayak oh oke lah baik gitu kan, berkendara dengan di bawah 60 itu rasanya ngantuk gitu kan. Tapi kata ayah apa? Omat. Nah itu dia, jadi kayak dipatuhi saja gitu, bukan yang gimana ya, karena ayah juga bukan orang yang suka gosip sih, jadi kayak oke ya gitu. Kurang seekspresif ibu kan Iya, biasanya. Tapi ya rasanya sebenarnya itu. si apa namanya tuh si mama lagi. Mungkin kalau mama aku ya, Iya. bukan tipe yang ngegosip, bukan yang kumpul sama tetangga. Iya, tapi- sama. Tapi selalu mendapatkan informasi Iya. terkini gitu, sampai kayak hah gitu. kupingnya kata gua difotokopi terus ditempel di mana Kayaknya gitu kan, terus Iya lagi. kayak apa ya, tiba-tiba tuh "Me tahu nggak sih gini?" Hah? Iya, kayak tahu dari mana? Iya, terus kadang ininya kan karena mama aku nggak pegang HP sendiri ya, jadinya itu lihat dari HP papa di grup RT. Nyimak celaku teh, baca satu-satu kata aku teh, bapak-bapak kata aku teh, ini gosip dari mana kata aku ya. Tapi kan kalau bapak-bapak tuh kayak kadang bergabungnya ya udahlah sama bapak RT, Iya, bapak iya, RW benar. gitu kan. Maksudnya sama bapak-bapak paling kerja apa? Kerja Kepala ronda. ya, Kerja itulah. bakti lah Nah, ya, itu kerja kerja bakti, bakti, gotong iya. royong apalah itu gitu Iya, kan. kayak Biasanya kalau gitu. bapak mah gitu, mama aku bukan tipe yang suka nongkrong tapi kok up to date gitu, kayak bener waktu-waktan. iya Ada aja nih. iya kayak aduh apalagi ini gitu, Iya. kayak kok beda lagi gitu. Kadang kayak Dek gini nih, mama tau dari mana? Ada Ternyata ya emang hubungan kita sama keluarga tuh ya berawal dari, maksudnya kayak bisa terjalin dengan biasa aja di sehari-hari tuh karena ya obrolan-obrolan Iya, random benar, gitu. benar, gitu. Jadi kalau misalnya mungkin tenis yang di rumah kalau misalnya tidak apa ya, kayak kurang relate sama kita yang mungkin punya cerita sendiri. punya cerita Boleh sendiri, boleh di-drop. komen gitu ya. Nanti kita bacain satu-satu, siapa tahu suatu saat nanti kita buatin episode khusus baca-baca komen. Betul, Gitu. Terus kayak yang bikin apa ya, maksudnya itu kayak hal-hal kayak gitunya kali ya, mungkin kayak kalau hal-hal yang bikin kayak oh iya ya, mama tuh selalu bilang kayak gini, ini kayak menjadi pegangan hidupku yang oh iya betul gitu ya. Dek, jangan takut kalau misalnya bertemu sama orang baru, lingkungan baru, karena dalam Al-Quran aja orang baik itu akan ditemukan dengan orang baik. Betul. Orang yang tidak baik akan ditemukan yang tidak baik juga. Jadi jangan takut, kalau selagi baik mah sok tenang gitu. Nah itu sampai sekarang gitu. Jadi kayak apa ya namanya teh, Pegangan. iya pegangan gitu. Kalau mama tuh mendidiknya tuh kayak gitu. Jadi kayak apa ya, lebih ke mungkin karena sesama perempuan ya, jadi kayak berlaku seperti perempuan harus gimana ke depannya
itulah gitu. Nah kalau ayah tuh mendidik aku tuh dengan kayak kamu tuh perempuan, kamu tuh harus bisa, harus berhasil, harus berdiri di kakimu sendiri kayak gitu. Jadi harus sama-sama apa ya namanya tuh, jadi kayak imbang ya. Betul. Sisi lembutnya mungkin ya dari perempuan gimana, terus harus bisa apa namanya tuh berdiri di kaki sendiri yang seperti apa gitu. Sejauh ini sih memang nggak ada yang sia-sia ya. Itu apa sih namanya omongan orang tua tuh kayak tidak ada yang nihil bro gitu. Betul. Semuanya Omongan orang tua tuh bekal. ajaib banget gitu. Betul kayak sampai saat ini aja walaupun ayah udah nggak ada, jadi kayak terus diingat kayak oh iya harus gini Kata ayah gini loh. Bener gitu. Jadi secara kayak, tidak langsung naluri kita, otak kita tuh udah kayak menyerap kata-kata yang emang dulu disampaikan gitu. Iya, baiknya benar. kayak gimana, buruknya kayak gimana gitu. Itu balik lagi ke diri sendiri mau ngambilnya yang mana. Tapi secara tidak langsung kita tuh harus bener-bener komunikasiin segalanya sama orang tua. Exactly, itu dia. Karena biar apa-apa tuh kalau kalian bingung pasti balik laginya kan ke orang tua. Iya benar karena pasti sih mau yang kecil mau yang besar itu semua anak tuh kayaknya di mata orang tua tuh ya bayi aja, masih kecil kita lu masih piyi gitu. Jadi kayak ya gitu sih. Jadi memang so far so good, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, merasakan apa ya didikan dari ibu dan ayah seperti ini seperti itu. Jadi kayak oh iya ya harus kayak gini, oh iya ya harus kayak begitu gitu. Jadi betul ya apa ya lengkap lah alhamdulillah gitu. Jadi semuanya pas gitu. Dari mama kayak gimana, dari ayah kayak gimana, karena memang kalau digantikan perannya ini satu nggak bisa, ya nggak sih? Kayak untuk ibu-ibu di luar sana yang bisa merangkap dua peran, gila kita kasih hormat guys. Keren banget. Respect banget, keren banget karena kayaknya kalau gak misalnya mudah sih. Gak mudah dan kayak tidak mungkin kalau misalnya kita yang melewati itu gitu. Iya, walaupun benar. emang belum pernah kita lewati, cuman kayak kalian buat mamahnya yang emang merangkap dua peran. Iya, keren banget. Hebat banget. Single mother ya itu kayak keren banget kalian, maksudnya bisa merangkap mama papa yang sendiri-sendiri tuh kayak wow banget gitu. Jangan lupa kalian selalu harus sayangin ibu dan bapak kalian ya guys ya, karena selagi masih ada. Betul, selagi masih ada, masih sehat, masih bersama dalam satu rumah yang sama. Aduh itu kayak manfaatkan gitu kan, tetap tetap komunikasi, tetap saling mengungkapkan rasa sayang sesama lain gitu. Kalau aku sih kayak sekarang gitu ya suka jadi nggak tahu ya, kalau aku tuh misalnya habis gajian gitu ya, beliin apa ya buat mama kayak gitu, suka jadi kayak gitu kayak padahal hal-hal kecil banget itu kan kayak fit banget dimsum sampai bikin duplikatnya dimsum itu. Jadi kayak kayaknya beli frozen dimsum kali ya, atau beli apa gitu yang roti bakar kah atau apa, karena jadi kayak inget aja orang di rumah gitu. Iya, betul. Ya, buat teman-teman di rumah jangan lupa selalu kalian kalau bisa misalnya ada hari Minggu, hari keluarga, datanglah ke acara itu. Luangkanlah waktu kalian. Jangan sampai kalian kayak acara keluarga. Jangan sayang. Nanti momen itu yang akan dikangenin sama kalian. Betul. Nah, kayaknya juga cukup sampai di sini episode hari ini ya terkait bahasan keluarga, karena sebenarnya masih banyak lagi stok yang akan kita buat, yang akan kita ceritain mengenai relationship with apa-apa. Nanti kalian komen aja di bawah, kita mau ceritain dari versi kita relationship with apa nih gitu, sama kayak siapa nih, sama betul, apa, teman gitu kerja kan. atau teman sekolah atau teman kampus atau bestie atau apa, komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen juga ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman semua biar 20s makin banyak. Makin benyong ya. Jadi kita semua bersama-sama 20s menghadapi dunia yang fana ini. Iya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.